Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rosid, NIM 2004010010. 1. Jelaskan definisi HAM. HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. HAM tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Apa hubungan HAM dengan hukum? Hukum sebagai alat mengatur HAM untuk mendapatkan hak yang sama, dan HAM harus dipertahankan karena ciri negara kita ialah negara hukum yang menjamin adanya hukum dengan tujuan untuk melindungi hak asasi warga negaranya. 2. Apa yang dimaksud dengan teori hak kodrati dan teori positivisme dalam HAM? Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati. Penganut teori ini berpendapat bahwa mereka secara luas dikenal dan percaya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat. Kemudian hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi HAM atau kontrak. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip HAM. 1. Bersifat universal atau universality. Beberapa moral dan nilai-nilai etik tersebar di seluruh dunia. Negara dan masyarakat di seluruh dunia seharusnya memahami dan menjunjung tinggi hal ini. 2. Martabat manusia, human dignity. Hak asasi merupakan hak yang melekat dan memiliki setiap manusia di dunia. Prinsip HAM ditemukan pada pikiran setiap individu tanpa memperhatikan umur, budaya, keyakinan etnis, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, kemampuan atau kelas sosial. 3. Kesetaraan atau equality. Konsep kesetaraan mengekspresikan gagasan menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia. Secara spesifik, pasal 1 HAM menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya. 4. Non-diskriminasi terintegrasi dalam kesejahteraan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya. 5. Tidak dapat dicabut atau inalienability. Hak-hak individu tidak dapat direnggut atau dilepaskan dan dipindahkan. 6. Tak bisa dibagi atau indivisibility. HAM baik sipil, politik, sosial, budaya, ekonomi semuanya bersifat inheren, yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia. 7. Saling berkaitan dan bergantung atau interrelated and interdependence. Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan yang lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, dalam situasi tertentu, hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah saling bergantungan satu sama lain. 8. Tanggung jawab negara, state responsibility. Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati hak asasi. Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen-instrumen HAM. Jelaskan rumusan masalah, pembahasan, dan kesimpulan tugas makalah saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makalah diartikan dalam dua hal. Yang pertama, didefinisikan sebagai tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibicarakan di muka umum di suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Yang kedua, didefinisikan sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Jelaskan secara singkat keberadaan HAM. HAM adalah hak yang dimiliki individu berdasarkan
keberadaan sebagai manusia, hak untuk hidup dan memperoleh kebutuhan dasar makanan serta pakaian dapat dianggap sebagai HAM yang mendasar. Selama abad ke-19 dan ke-20 ada perluasan konsep hak asasi manusia untuk memasuki banyak hak